Dia inginkan supaya kamu lihat, kamu percaya apa yang sedang terjadi. Dunia akan lenyap. Negara Indonesia ini juga akan lenyap. Saya mesti berani omong begitu. Dan Tuhan akan melindungi negara kita kalau kita meyakini dunia yang kita hidup ini akan di bumi hanguskan. Kecuali kita tidak percaya. Tuhan melepaskan diriku dari kuasa. Ayo kita baca itu ayat. Kita baca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita perhatikan baik-baik ayat yang ketiga mulai. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Teruskan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bawah oleh air itu. Terus? Bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Teruskan. Tetapi oleh firman itu juga, firman yang jadi manusia itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, langit dan bumi sekarang yang masih terpelihara, dan disimpan untuk hari penghakiman, dan kebinasaan orang-orang fasik. Dengan api. Apakah kita percaya? Dunia zamannya Nabi Nuh sudah selesai. Dunia setelah Nabi Nuh sampai hari ini masih menunggu saat waktunya. Ini akan habis semuanya. Coba tolong perhatikan ayat yang ke-8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Terus? Yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat yang ke-9 kita baca sama-sama, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Terus? Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Stop dulu. Kalau kalian dan saya percaya ini, omong sama yang lain. Bahwa dunia akan dihancurkan. Setiap negara di bumi ini tidak luput. Kalau WHO bisa menemukan dan berani mengatakan dunia ini sudah dirundung dan sudah dirongrong oleh virus corona. Kalau itu manusia punya penilaian, apatah lagi penilaian firman Allah. Percaya enggak? Karena percaya ini buktikan bahwa kita ini serius. Iya ya, dunia akan lenyap. Negara Indonesia ini juga akan lenyap. Saya mesti berani omong begitu. Dan Tuhan akan melindungi negara kita kalau kita meyakini dunia yang kita hidup ini akan di bumi hanguskan. Kecuali kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, kita akan tidak percaya semua ayat-ayat firman Allah yang ada. Saya pernah katakan. Tapi kalau kita percaya satu ayat saja, maka seyogianya kita percaya seluruh ayat firman Allah 66 kitab itu ya dan amin. Tergantung pada kita pada pagi ini kita baca ini benar enggak? Waktu Yesus berkata kepada Nikodemus, masuk bisa terjadi, masuk bisa terjadi, masuk bisa terjadi. Tapi untungnya Nikodemus tidak pergi. Kamu masih muda, omong kosong saja. Saya sudah tua begini, kamu masih belum kering susunya. Lain anak muda, lain dengan orang tua, lain orang yang punya hikmat, lain orang yang mencari Tuhan. Dia akan mendengarkan ini. Tolong dibacakan ayat yang ke-10, tolong. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Pada hari itu langit akan lenyap langit akan lenyap. dengan gemuruh yang dahsyat, Ya, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, semuanya. dan bumi dan segala yang ada di atasnya Ya. akan hilang lenyap. Terus, Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, ya. yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Puji Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, Ya. dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Terus kan? Tetapi sesuai dengan janjinya, Ya. kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara, ini yang harus saya kaitkan dengan Yohanes. Perjumpaan dialog yang sederhana, tetapi membawa orang tua ini mempunyai satu pandangan yang baru. Dia mengatakan mana mungkin bisa terjadi. Berarti dia punya teologi yang lama. Dia inginkan satu teologi yang baru. Dia inginkan pemikiran yang baru. Dia katakan, kamu lihat, kamu percaya. Apa yang sedang terjadi. Oh, luar biasa. Dia inginkan supaya manusia yang sekarang ada ini segera untuk berada dalam posisi yang terlindungi, posisi yang aman, posisi yang tidak akan mengalami kehancuran, posisi yang akan membawa suatu pengharapan yang semakin indah. Beralih dari kerajaan dunia untuk masuk dalam kerajaan sorga.